Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar bab 7 asal usul. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Nah, di part 2 ini kita akan belajar mulai halaman 162 sampai dengan 168. Let's go anak-anak. Jelajah kata. Perhatikan kata-kata yang disorot kuning di dalam teks nenek moyang kita. 1. Berdasarkan pemahaman kalian, perkiraan arti kata-kata tersebut. 2. Tulislah di buku kalian dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Nah, berikut ini alternatif jawabannya ya anak-anak. Kalian membuat sebuah tabel yang bertuliskan kata, perkiraan artinya, dan arti sebenarnya. Nah, sekarang kita masukkan di kolom kata leluhur. Nah, perkiraan artinya itu nenek moyang. Nah, arti sebenarnya adalah nenek moyang atau yang dileluhurkan. Kemudian kata migrasi. Perkiraan artinya pindah tempat tinggal. Arti sebenarnya adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap. Kemudian ada kata buyut. Nah, perkiraan artinya orang yang sudah sangat tua. Nah, arti sebenarnya adalah ibu dari nenek. Kemudian ada kata merantau. Perkiraan artinya menetap di daerah lain. Nah, arti sebenarnya adalah pergi ke pantai, pergi ke negeri lain. Selanjutnya ada kata pendatang. Perkiraan artinya orang baru yang datang ke suatu daerah. Arti sebenarnya adalah orang datang, orang asing, atau bukan penduduk asli. Selanjutnya ada kata purba. Perkiraan artinya zaman dahulu kala. Nah, arti sebenarnya adalah dahulu, tentang zaman yang ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Nomor 3. Periksa silang jawaban kalian dengan teman di sekolah. 4. Periksa jawaban kalian bersama-sama dengan menggunakan KBBI. 5. Tambahkan kata-kata tersebut ke dalam kamus kartu kalian. Kegiatan berdiskusi. Sebelum melakukan kegiatan berikut ini, kalian perlu bertanya kepada orang tua kalian. Dengan dipandu guru, diskusikan asal-usul keluarga kalian. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat kalian jadikan panduan diskusi. Nomor 1, dari manakah asal orang tua kalian? Nah, ini sebagai alternatif jawabannya saja ya anak-anak. Orang tua saya berasal dari Jawa. Nomor 2, apakah orang tua kalian berasal dari suku atau daerah yang berbeda? Ya, ayah saya berasal dari Semarang, Jawa Tengah, sedangkan ibu berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Nomor 3, bagaimana pengaruh perbedaan tersebut bagi keluarga kalian? Tidak banyak pengaruh dari perbedaan tersebut dalam keluarga saya, karena keluarga saya bisa menyatukan perbedaan dalam keluarga. Nomor 4, setujukah kalian jika dikatakan bahwa sebenarnya nenek moyang kita sama? Jawabannya iya, nenek moyang kita sama. Kegiatan menulis. Buatlah tulisan sepanjang 3 paragraf tentang asal-usul kalian. Untuk itu, kalian perlu mewawancarai orang tua kalian. Pada paragraf pertama, ceritakan tentang asal orang tua dan kakek nenek kalian.
Pada paragraf kedua, sampaikan penyebab mereka pindah ke tempat sekarang. Jika orang tua atau kakek nenek kalian tidak berasal dari tempat kalian tinggal sekarang. Jika mereka berasal dari daerah tempat kalian tinggal sekarang, tanyakan apakah ada keinginan untuk pindah ke tempat lain beserta alasannya. Jika mereka tidak ingin pindah, tanyakan pula sebabnya. Pada paragraf ketiga, tuliskan tentang keinginan kalian sendiri. Di daerah atau kota manakah kalian ingin tinggal? Tidak apa-apa kalau kalian memilih kota atau daerah yang sama dengan tempat kalian tinggal sekarang. Jelaskan alasan kalian memilih daerah atau kota tersebut. Berikut alternatif jawabannya ya anak-anak. Paragraf 1, ibu dan ayahku adalah orang Jawa. Begitu pula dengan nenek kakekku. Kami tidak mengalami banyak perbedaan budaya. Pada paragraf kedua, ibuku berasal dari Kabupaten Boyolali, sementara ayahku berasal dari Kabupaten Karanganyar. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk tinggal di daerah yang masih satu wilayah dengan asalnya, yaitu kota Surakarta. Ayah dan ibuku tinggal di Surakarta sejak tahun 1998 hingga saat ini, dan tidak ingin pindah ke kota lain karena terikat dengan pekerjaan. Pada paragraf ketiga, jika aku sudah besar, aku sangat ingin tinggal di Provinsi Bali karena keindahannya. Aku ingin mempelajari budaya Bali sekaligus mencari pekerjaan di sana nantinya. Kegiatan membaca. Bacalah cerita kerjasama yang baik di bawah ini dengan nyaring secara bergantian. Nah, kalian perhatikan gambarnya ya anak-anak. Judulnya kerjasama yang baik. Lumpia, lumpia, teriak Ajo siang itu. Dia tak peduli kaki telanjangnya kepanasan. Mengapa tak ada seorang pun yang mau membeli lumpiaku? Keluh Ajo. Dari kemarin dia berjalan kaki keliling kampung Melayu menjajakan lumpia. Namun ketika orang-orang bertanya apa yang dijualnya, mereka pun pergi begitu saja. Jangan-jangan lumpia buatanku tidak enak. Tetapi orang-orang di pecinan suka. Pikir Ajo masih penasaran. Dia tak mau hanya berjualan di pecinan. Ajo ingin lumpianya laris dan bisa dinikmati semua orang. Lumpia, lumpia! Ajo tersentak dari lamunannya. Seorang perempuan berteriak lantang. Beberapa orang keluar dari rumah dan membeli. Ajo melihat perempuan itu berjualan panganan yang mirip dengan lumpianya. Apa buatan dia lebih enak daripada buatanku? Gumam Ajo. Lumpia, lumpia! Teriak perempuan itu lagi. Ajo menghadang langkahnya. Hei, kamu jualan lumpia ya? Tanya Ajo ketus. Lumpia, bukan lumpia, sahut perempuan itu. Bukan, yang betul lumpia. Lun artinya lunak, pia artinya kue. Itu bahasa Hokkien, bantah Ajo ketus. Perempuan itu malah tertawa. Namaku Warsi, aku orang Jawa, tak paham bahasa Hokkien. Lumpiaku berasal dari kata Olimpia karena aku sering jualan di pasar malam Olimpia. Ajo ternganga. Oh, begitu ya. Lalu Ajo bertanya, kenapa orang-orang kampung Melayu ini mau membeli lumpianmu, sedangkan punyaku tak laku? Wajah Ajo berubah murung. Memangnya lumpiamu isi apa? Tanya Warsi. Ajo lalu menunjukkan lumpia buatannya pada Warsi, rebung dan daging babi. Warsi menggeleng. Kamu lihat kan, penduduk kampung Melayu banyak yang berasal dari Arab dan Gujarat. Mereka beragama Islam, itu ada masjid di sana. Orang Islam tidak makan babi, tidak halal.
Lumpia buatanku isinya kentang dan udang, karena itu mereka bisa memakannya. Setelah itu Warsi berkata lagi, sebetulnya nasib kita sama kok. Lumpia buatanku juga tidak laku di kawasan pecinan. Mereka tak suka lumpia kentang. Mereka maunya isi rebung. Ajo dan Warsi sama-sama terdiam. Namun sebenarnya otak mereka berpikir keras. Beberapa detik kemudian wajah Ajo cerah. Aku ada ide. Mengapa kita tidak bekerja sama saja? Maksudku, ayo kita ciptakan resep baru supaya semua orang bisa menikmati lumpia buatan kita. Hah, bagaimana caranya? Warsi heran. Apa kita bisa? Tidak ada salahnya mencoba. Bagaimana? Kamu mau mencobanya? Tanya Ajo. Warsi mengangguk. Kamu benar juga, tidak ada salahnya mencoba. Warsi dan Ajo berjabat tangan. Sejak saat itu, mereka berdua bekerja sama dalam menciptakan resep baru dan menjajakannya bersama. Diceritakan ulang oleh Dian Kristiani. Lumpia atau lunpia adalah makanan khas Semarang yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Direktorat Internalisasi dan Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014. Lumpia hadir pertama kali pada abad ke-19 dan merupakan salah satu contoh perpaduan budaya asli Tionghoa, Jawa. Pada tahun 1870, Cho Chai-jo datang dari Fujian ke Semarang dan menjajakan lumpia yang berisi rebung dan daging babi. Kemudian dia bertemu dengan perempuan Jawa bernama Warsi yang juga menjajakan penganan yang mirip tetapi berisi kentang dan udang. Mereka berdua lalu menikah. Lumpia buatan mereka pun disesuaikan baik isi maupun rasanya agar bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Kegiatan berdiskusi. Diskusikan isi cerita kerjasama yang baik bersama-sama. Nomor 1, apa masalah yang dialami tokoh dalam cerita ini? Jawabannya, Ajo mencoba menjajakan lumpianya tapi orang-orang hanya bertanya dan tak membelinya. Nomor 2, apa perbedaan penganan buatan Ajo dengan penganan buatan Warsi? Jawabannya, Ajo menggunakan campuran daging babi dan rebung, sedangkan lumpia buatan Warsi terbuat dari kentang dan udang. Nomor 3, bagaimana perasaan Ajo dan Warsi ketika orang-orang menolak panganan buatan mereka? Jawabannya, Ajo dan Warsi sedih dan berkecil hati. Nomor 4, apa usaha Ajo dan Warsi untuk mengatasi masalah mereka? Jawabannya, mereka bekerja sama untuk menciptakan resep baru yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Nomor 5, menurut kalian, mengapa Warsi mau mengikuti rencana Ajo? Jawabannya, karena Warsi berpikir tidak ada salahnya mencoba resep baru. Siapa tahu resepnya bisa memberikan keuntungan. Nomor 6, Ajo dan Warsi sepakat untuk menciptakan resep lumpia baru. Menurut kalian, bagaimana perbedaan lumpia versi lama mereka dengan versi yang baru? Nah, jawabannya, bahan-bahan yang digunakan disesuaikan dengan selera dan kepercayaan masyarakat. Nomor 7, apakah menurut kalian cerita ini berdasarkan kisah nyata? Dari mana kalian mengetahuinya? Jawabannya, ya, pada bagian akhir terdapat narasi singkat tentang sejarah lumpia yang diceritakan sebagai tambahan informasi. Nomor 8, menurut kalian bagaimana proses percampuran budaya atau akulturasi lewat makanan ini? Jawabannya, bentuk gabungan kebudayaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya.
isian lumpia yang disesuaikan dengan masyarakat asli atau kaum pendatang. Nah, anak-anak, dengan diskusi teks kerjasama yang baik, kalian berlatih menyampaikan pendapat tentang informasi di dalam teks.